Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman dari IGTKI PGRI Kecamatan Brekuku. Hari ini saya akan berbagi aksi nyata pada materi budaya positif. Sebelum itu marilah kita berdiri semuanya Ibu, kita speaking terlebih dahulu. Kita nyanyi Ibu nggih, nyanyinya nanti tangannya gini-gini. Sudah terbiasa Ibu nggih? Gini. Konsentrasi ini ya, satu nembak, satu jadi orangnya. Ini ya, satu nembak, satu jadi orang. Satu, dua, tiga. Pada hari ini ibuku turun ayah ke kota. Air manis istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Apa sekali lagi Bu? Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Satu nembak, satu berdiri nggih? Ya. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Baik, terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan. Sudah kita lalui bersama, dan kita sudah breaking. Tapi untuk melanjutkan kegiatan ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah ibu-ibu semuanya kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu yang saya banggakan, hari ini adalah terkait dengan materi budaya positif di sekolah. Saya yakin ibu-ibu semuanya sudah pernah melaksanakan. Kira-kira apa Bu itu budaya positif itu Bu? Hal yang baik, hal yang ditanamkan. Gimana Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun. Seorang guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, minatnya sebagai individu yang unik.
Tetapi guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi maksud dari menuntun itu adalah guru itu hanya bisa mengubah lakunya, Ibu, tidak bisa merubah kodrat yang ada pada diri masing-masing anak. Peran guru sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh, yaitu ing ngarsa sung tulodo, dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Karena itu sangat penting bagi guru untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Motivasi intrinsik itu apa, Ibu? Motivasi yang muncul dari dalam diri anak, bukan karena paksaan maupun hukuman dari luar. Jadi betul-betul muncul dari dalam diri anak. Sekarang disiplin positif. Disiplin dalam budaya dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu tidak hanya terbatas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Sehingga disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, di sini sudah ada aksi nyata nih dari disiplin positif yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina, mungkin juga sudah dilakukan oleh TK-TK panjenengan semuanya. Yang pertama adalah penyambutan siswa. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu, Bapak Ibu? Penyambutan siswa di sekolah kami dilakukan di depan gerbang sekolah. Jadi pada waktu anak-anak datang, semua ibu guru itu sudah siap di pintu gerbang dan menyapa anak, mengelus kepala anak dengan badan membungkuk, Bapak Ibu. Jadi kita nggak berdiri gini, tapi badannya sejajar dengan tubuh anak. Dan saya yakin sekolah ibu-ibu semuanya sudah pernah melakukan itu, nggih, ibu-ibu nggih. Mungkin ini bagi yang belum, silakan untuk dipraktikkan bagaimana kita menyambut anak-anak di pagi hari dengan posisi tubuh sejajar dengan anak-anak. Selanjutnya, disiplin positif lainnya yang dilakukan adalah anak-anak sudah terbiasa untuk meletakkan tas, sepatu, dan buang sampah di tempatnya. Apakah di tempat ibu-ibu semuanya sudah melakukan semua itu, Ibu? Sudah. Jadi di sini ada ada fotonya, ibu-ibu sudah saya pasang di sini. Jadi bagaimana setiap hari anak-anak datang ke sekolah itu sudah terbiasa langsung meletakkan tas, sepatu di tempatnya, yaitu di rak depan kelas, dan membuang sampah di tempat sampah.
Lanjut sekarang terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan apapun pasti ada motivasinya. Bener apa mboten Bu? Oke. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka siswa disiplin. Jadi siswa itu disiplin karena takut dihukum. Itu bener nggak Bu? Betul nggak? Jadi kalau siswa itu takut dihukum, maka siswa tersebut akan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa disiplin karena hanya ingin hadiah atau penghargaan. Mungkin di sekolah ada yang memberikan tanda bintang bagi anak yang buang sampah di tempat sampah atau datang lebih awal. Jadi anak-anak itu datang pagi bukan karena motivasi internal, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Ada juga yang anak itu memang datang itu karena sadar sekolahku, kesepakatan di sekolah itu kalau masuk jam 7 maka dia datang sebelum jam 7. Itu karena kesadaran internal ya. Seperti halnya kita kalau datang ke sekolah itu kalau lebih awal seperti itu karena memang itu kesadaran dari dalam diri kita. Lanjut, budaya positif yang sudah diterapkan di TK Negeri Pembina yaitu membuat kesepakatan kelas Ibu. Jadi dalam kelas itu, dalam satu kelas nih, jenengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang akan diterapkan oleh anak-anak di dalam kelas. Ini saya setelkan nih Ibu. Itu adalah contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat di TK kami. Jadi masing-masing kelas itu berembuk dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu kita ajak, ayo di kelas itu maunya seperti apa. Misalkan membuang sampah kudu di tempat sampah, terus merapikan mainan setelah digunakan, disiplin dan tanggung jawab. Kasih tahu disiplin itu apa. Misalkan naruh tas di tempatnya itu disiplin, selesai mainan dikembalikan itu disiplin, naruh sepatu tempatnya disiplin, dan tanggung jawab itu apa? Contohnya mengerjakan kegiatan sampai dengan selesai, membereskan makanan, tempat makan, itu namanya tanggung jawab. Kalau cuci tangan setelah makan itu namanya apa Bu? Termasuk apa? Cuci tangan. Iya, pembiasaan apa? Disiplin apa tanggung jawab kalau cuci tangan itu? Disiplin, nih sama nih itu disiplin. Mencuci tangan yang kotor. Kenapa kita membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu? Karena jika anak melanggarnya, nanti kita akan mengingatkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita lanjut ke tindakan terhadap pelanggaran. Pasti walaupun kita di sekolah PAUD, pasti anak itu melakukan pelanggaran ya. Terkadang-kadang itu tidak 1, 2. Contoh pelanggaran kecil yang dilakukan di sekolah kita itu apa Bu? Terlambat datang ke sekolah. Terus apa lagi Bu? Contoh kecil pelanggaran yang dilakukan anak-anak di sekolah itu apa? Buang sampah di sembarangan, gitu
nggih Bu nggih, itu contoh kecil. Terus berbicara yang tidak baik, mengolok-olok teman, itu adalah contoh kecil pelanggaran. Nah, pada saat terjadi kasus demikian, maka guru itu akan mengambil 3 tindakan. Bisa hukuman, bisa menggunakan konsekuensi, bisa menggunakan restitusi. Kalau hukuman itu Bu bersifat tidak terencana, artinya jenengan tiba-tiba langsung madoni murid, gitu. Itu namanya hukuman. Terus anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi anak waduh aku buang sampah sembarangan, engko piye yo? Anak tidak tahu. Sifatnya satu arah. Yang tahu hanya kita mau dikasih hukuman apa. Bisa fisik, bisa psikis. Contoh hukuman psikis niku napa Bu? Ngelokne murid, membuli ngelokne murid dilokne. Kowe tuman nek buang sampah sembarangan. Itu adalah hukuman psikis ini. Lagi murid tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Jadi ciri-ciri hukuman. Jadi jika menjadi guru itu jangan sampai kita memberi hukuman baik berupa psikis maupun fisik, terutama kata-kata, karena kata-kata itu akan selalu diingat oleh anak-anak dan akan menimbulkan apa Bapak Ibu? Dendam, trauma gitu. Ada enggak yang pernah dihukum pada waktu SD Bu jenengan Bu? Dihukum sama guru suruh maju ke depan. Silakan Atika ke depan. Ngarap. Pernah enggak? Hal-hal seperti itu akan diingat sampai panjenengan semua dewasa. Yang kedua, tindakan terhadap pelanggaran dengan menggunakan konsekuensi. Itu cirinya begini. Sudah terencana atau disepakati. Jadi sebelumnya itu jenengan bersama anak-anak itu membuat kesepakatan. Dek, nanti dalam satu kelas ini anak-anak kesepakatan di sekolah kita kalau buang sampah di tempat sampah. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, nanti konsekuensinya adalah mengambil semua sampah yang ada di sekolah. Itu namanya konsekuensi. Terus sudah disetujui oleh guru dan murid. Ketiga, murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetap tidak nyaman. Cara yang ketiga ini baru ya Ibu, namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi jika kita menggunakan restitusi ini, kita itu memanggil murid kita Ibu. Misalkan si A itu sudah melakukan pelanggaran terlambat datang ke sekolah. Kita memanggil anak itu secara tersendiri, tidak bersama-sama dengan anak yang lain. Kita panggil, terus kita tanya. Menanyanya itu tidak dengan nada marah. Karena apa? Kita akan menerapkan segitiga restitusi itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya begini. Misalkan Kinza terlambat ya, kita tahu Kinza terlambat. Besok lagi Kinza terlambat. Nah di hari ketiga jenengan memanggil Kinza. Kinza, tahu enggak kenapa hari ini dipanggil oleh Bu Guru?
Misalkan Kisenja, tahu Bu, kenapa hari ini saya terlambat lagi? Oke, berarti dia sudah mengakui kesalahannya, ya Bu ya, sudah tahu kesalahannya. Oh iya, Bu Guru tadi juga tahu Kinza terlambat. Kenapa Kinza terlambat? Tanyakan Bu. Bangun kesiangan, misalkan jamnya gitu. Oh iya, kesiangan. Terus jenengan jawab lagi, kenapa bangunnya kesiangan? Nah, mungkin dia akan menjawab karena tidurnya terlalu malam atau bermalas-malasan. Nah, terus jangan lupa jenengan itu menyampaikan begini, Kinza, Bu Guru juga pernah terlambat, tapi tidak setiap hari Bu Guru terlambat. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai anak yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini tidak hanya berlaku di sini ya Bu ya, untuk anak-anak loh. Ini juga berlaku di kehidupan nyata. Jadi pada saat kita diajak berbicara dengan orang lain, di saat kita dicurhati dengan orang lain, kita jangan mudah memberi solusi, kecuali kalau kita itu dimintai solusi. Tahan untuk memberi solusi, itu tahan. Kalau panjenengan diminta, itu silahkan untuk memberi solusi. Jika jenengan dicurhati, terus jenengan itu langsung memberi solusi dan lain sebagainya, itu kayak amit, ancam gitu. Jadi tidak pas. Tanya seperti itu. Nah, kalau jenengan mau menetralkan sebuah suasana, itu juga jenengan harus memposisikan diri sebagai orang yang saya juga pernah loh melakukan hal yang sama. Supaya apa? Menetralkan. Saya tahu apa yang kamu rasakan, gitu. Pada orang yang bersalah, saya tahu apa yang kamu rasakan. Saya tahu gimana sedihnya kamu. Saya pernah loh di posisi seperti kamu. Saya juga pernah loh melihat posisi seperti kamu, misalnya nggak pernah merasakan. Itu namanya menetralkan suasana, menstabilkan identitas orang yang bersalah, intinya gitu. Karena setiap tindakan pasti mempunyai tujuan, entah itu tindakan baik maupun tindakan yang buruk, jelas punya tujuan. Cuma kita tidak pernah tahu apa sih tujuannya, dan itu yang harus kita ketahui sebelum kita memberi saran kepada orang lain. Terus kita melakukan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak ini? Jadi kita tanya, kenapa kamu bangunnya kesiangan? Anu Bu, saya tidurnya kemalaman. Terus tanyanya gimana? Kinza, supaya besok tidak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi kan jangan langsung bilang, sesok ini esok ya, enggak gitu. Itu namanya panjenengan memberi saran. Tapi biarkan anak-anak atau teman kita itu mencari jawabannya sendiri. Pertanyaannya gimana? Supaya besok tidak terlambat lagi, apa yang harus kita lakukan? Dia akan menjawab, mikir dengan sendirinya. Ini sudah dipraktekkan Bu. Anu Bu, engko bengi tangiku ora bengi. Engko bengi bobokku ora bengi-bengi nek Bu. Kayak sensor nek utiku arep ngedus aku ora rewel. Itu dari dalam diri anak tanpa kita menyarankan. Begitu. Itu namanya memvalidasi kebutuhan. Terus kita tanyakan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kinza tahu kan apa yang menjadi kesepakatan di kelas kita, di sekolah kita? Tahu Bu, apa? Disiplin dan tanggung jawab. Kalau disiplin, apa yang harus kita lakukan? Dia menjawab, berangkat ke sekolah tidak terlambat Bu. Begitu. Itu contoh pelaksanaan
segitiga restitusi. Itu berlaku tidak hanya di sekolah, tapi di mana-mana nih. Jadi kita mungkin berteman dengan rekan guru, ada teman curhat, jangan cepat-cepat memberikan solusi, tapi kita tanya, menurutmu apa ya yang harus kita lakukan supaya masalahmu itu cepat selesai? Bensin duwe masalah kuwi dhewe mencetuskan idenya. Oh, aku kudu hemat bu, laku jajan tak longi ben kena dienggo bayar utang. Oh iya bener. Jenengan baru menekankan. Oh iya bener, awake dhewe kudu ngene ya bener ben iso nyebar. Itu yang namanya memecahkan masalah secara apa ya? Coaching bu ya. Ya gitu ya. Itu namanya segitiga restitusi. Nanti semoga ibu-ibu semuanya bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing ya ibu-ibu ya. Jadi janganlah kita selaku guru langsung memberi hukuman. Hukuman itu tidak hanya fisik tetapi juga psikis dengan kata-kata yang keras, kasar. Itu sangat membahayakan psikis anak karena anak diingat sampai kelak ia dewasa. Lanjut, 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru, kita bisa memilih 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai teman, kedua pembuat rasa bersalah, 3 penghukum, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi sebagai guru itu kita kudu milih awake ngomong karo Kinza iki mau sebagai teman, apa pembuat merasa bersalah, penghukum atau pemantau atau manajer. Lima posisi kontrol. Oke. Motivasi guru berbuat. Ini Bu. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini akan mencetak identitas gagal. Okay. Sebaiknya kita menghindari hukuman karena apa Bu? Akan mencetak identitas gagal. Contoh penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata gini contohnya Bu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh, awas. Berarti nih, kalau kita kepada anak kita, awas ya we. Berarti awake bertindak sebagai penghukum. Hasilnya apa Bu? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kulino jen awas ya orang, awas. Akhirnya dia tukang lecat, memberontak di belakang kita dan menyalahkan orang lain. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nek guru tukangane ngancem muridnya, dia akan meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Belas orang enak neng uteke. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pernah nggak putra putri kita mungkin ya Bu ya, kalau kita sering marah, alah Bu biar mesum, mulak mesum nih. Ini anak kita mulak mesum nih, karena saking seringnya kita melakukan hukuman dengan kata-kata itu. Awas. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya guru berbuat begini, berceramah dan mengatakan seharusnya itu loh, kamu naruh pensil itu di situ, saya kecewa sama kamu. Itu namanya pembuat orang merasa bersalah. Ya Allah, aku gelo karo kowe sa. Misal ke anak itu ya. Ya Allah Kinza, kamu udah buat bu guru kecewa. Mosok sama Bu abet-abet langsung ngewangi. Itu pembuat merasa bersalah. Guru berkata,
kamu seharusnya tahu, atau ibu lelah sekali mengatakan hal itu, ibu stres. Itu ke anak juga gitu, misalkan jangan pernah jangan stres sama merasa nih kowe. Pernah nggak bu ke anak-anak kita sendiri gitu? Jangan stres itu, aku pesen bola balik di kanan orang kena. Itu ternyata pembuat merasa bersalah. Menang tapi aslinya bocah pi merasa bersalah. Ibu kecewa bijimu kok welek misal. Nah, hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Mergo wedi dia akan disembunyikan. Gimana orang dipatuni buku, terus ngapusi orang lho bu, orang ngomong gitu, dan berbohong. Itu hasilnya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yo, guru kecewa, guru-guru aku buang sampah sembarangan. Yo, ibuku kecewa, guru-guru aku juara siji. Gitu ki, kesel gitu rasanya. Terus murid berkata apa? Maafkan saya. Bu, maaf. Asli dia merasa bersalah. Dan itu mencetak identitas gagal terhadap anak. Kedua, identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya gitu, orang popo sih, aku tak ewangi, aku beresin kayak gitu. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayo toh demi Bu Dewi, ewang ono kayak gitu. Terus masa kamu tidak mau? Atau gini, ingat tidak ibu pernah bantu? Atau ke anak kita, wiki orang nyelingi toh, dek gini tak terni. Orang nyelingi toh pas cilik dek lo ngalor ngidul tak terni, saiki dikongkon merah gelem kayak gitu. Itu sebagai teman. Hasilnya apa bu? Ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman, ternyata begitu. Gitu, jadi rumangsane murite awake dhewe iki koncone, ternyata begitu, dia nyesel. Nah, lanjut sebagai pemantau. Nyanyi dulu ya bu ya. Ayo bu berdiri bu. Bu berdiri, mari kita berdiri. Terima kasih ya Bu, masih tetap semangat untuk mengikuti materi budaya positif.
Lanjut nih, identitas berhasil atau sukses. Guru memposisikan diri sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Jadi saya tadi pas bertanya kepada Kinza itu sebagai pemantau nih. Kinza tahu nggak apa yang menjadi peraturan di sekolah kita? Berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi, Bu. Kalau pemantau nih, Bu. Berarti kalau kita memantau anak-anak itu hasilnya gitu ya, Bu ya. Anak akan menyesuaikan diri jika diawasi. Oke. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Pernah nggak Bu murid jenengan gitu? Bu, ini apa ditulis kabeh, Bu? Sak lembar iki dikepeki kabeh, Bu. Karena Bu ini dikepeki lah kayak gitu. Berarti murid itu memandang kita sebagai seorang pemantau. Ingko nek ora tak kebaki, aku didukani Bu guru. Oke. Lanjut. Identitas berhasil atau sukses, yaitu menghargai diri sendiri. Berarti kita bertindak sebagai manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan. Ini contoh, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti yang saya lakukan tadi termasuk apa, Bu? Pemantau dan manajer ya, Bu ya. Karena kan tadi di kasus tadi saya menyampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan supaya besok tidak terlambat lagi. Berarti kita memposisikan diri sebagai manajer. Oke. Nah, hasilnya apa? Menguatkan pribadi anak. Karena kita di sini di posisi manajer itu kita tidak memberi saran, tetapi kita memunculkan solusi terhadap masalah yang dimiliki oleh anak. Oke. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya ya supaya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi itu yang dikatakan oleh murid. Bu, ini untuk kata-kata lagi ya, contoh kata-kata. Mungkin jenengan sudah pernah melakukannya atau belum? Berkata begini, Bu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Benar apa buatan, Bu? Benar. Benar ya? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar nggak? Benar. Betul. Berarti itu kita bisa ucapkan ke anak-anak. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Benar gak, Bu? Betul ya? Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus lagi, Bu, jika jenengan itu tidak ngobrol gitu, jenengan katakan gini, saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Coba ya, Bu ya, kapan-kapan jika ada teman yang curhat gitu, jangan gak usah tahu sopo sing cerita. Jadi gak usah cari jauh nih sopo sing cerita. Masa lah kayaknya
siapa sing ngomong, sopo sing cerita, ndak usah. Jenengan katakan aja, Bu, aku ora tertarik karo sopo sing ngomong, sopo sing cerita, sopo sing wadul. Sekarang kita bicarakan bagaimana mengatasi masalahmu. Wes kuwi rasa diomongin sing cerita si Absi, biarkan. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri. Setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa menyatukan pandangan banyak orang. Jadi biarkan saja orang berbicara, kita fokus bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Oke. Terus katakan gini juga, aku ke salah loh, misalkan dan curhat gitu, aku ke salah loh, ini jangan sampaikan kata-katanya gimana Bu? Coba Bu, nenek teman jenengan bilang, wah aku ke salah gitu, jenengan pengen menyampaikan kata-kata apa? Kesalahanmu loh. Gimana Bu? Misalkan ada orang yang bersedih, temennya jenengan ki sedih, jenengan ki menyampaikan piye Bu? Aku ki salah loh Bu, kayak gini jenengan ngomong piye jare Bu? Aku pengen sharing biar tambah banyak waktunya ini. Ora usah digeduni. Liyane kuwi Bu. Genakno ngerti nek salah, cek lu terus nih. Kuwi jenenge tambah loro. Ora apa-apa sih kan. Wis mau bersedih tambah mau sedih kan. Ora sedih aku yang stabil. Minimal kan. Ojo sedih loh. Tahu ngalami koyo sing mbok alami. Atau gini, salon saya nyalon ayo nyalon memberi solusi. Oke. Minimal katakannya gini Bu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak, tapi lebih hati jadi ngoten lho Bu. Oke, gitu nih. Jadi kata-kata di saat kita menghadapi teman yang kesusahan itu minimal kita itu gitu nih. Contohnya nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi loh, rapopo. Wis toh, orang yang manusia yang sempurna, tenang aja. Aku juga pernah berbuat salah. Iku nek di kamera lho Bu, nek betul di kamera betul. Ini contoh, ini belajar bersama ya. Terus lagi gini, wes toh, kita pasti bisa menyelesaikan masalah. ayo nek nona aku tambah Terus lagi apa? Wes, aku ora tertarik karo sapa sing ngelokni, siapa yang berbicara. Yang terpenting sekarang bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir nek wong salah, dosaku akeh ngene-ngene. Jenengan langsung salahmu berbuat dosa. Salahmu ngene-ngene, salahmu ojo tambah disalahne. Minimal jenengan matur ngene. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kowe iki nek nyalahi dirimu sendiri ki opo yo apik awakmu. Ngono Bu. Oke, jadi apa? Supaya yang berbuat salah itu tidak merasa gagal. Oke Bu, ya Bu Nina ya, jadi buat gagal ya, orang yang bisa lah. Wes terlambat dipadoni. Alah, kayak ngapusin. Kata apa Bu, motivasinya apa? Terlambat dipadoni kayak ngapusin. Motivasinya apa? Takut dihukum, makanya ngapusin gitu. Oke, lanjut ke validasi kebutuhan ya. Itu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan loh Bu. Apa Bu? Ya no kebutuhannya Bu. Kebutuhan kasih sayang. Buka itu ya.
dicintai. Mencintai itu kebutuhan. Mencintai itu kebutuhan. Nek kebutuhan ki dicintai butuh. Nek mencintai itu ora kebutuhan. Balas keinginan mencintai. Terus untuk merdeka, betul ya Bu ya? Apa lagi Bu? Kebutuhan manusia Bu? Nafkahi, Bu. Iya betul Bu. Kebutuhan untuk dinafkahi. Dilindungi juga. Oh iya, jadi apa ketika dipuji Bu? Iki ya nek pelajaran dipuji Bu. Ternyata itu pujian itu bisa menjadi sebuah hukuman. Iya, pujian itu bisa menjadi sebuah hukuman. Contohnya gini, saya dipuji oleh Bu Marsini misalnya, Bu Dewi ini bla bla bla, itu dipuji. Tapi Bu Dewi ini tidak tahu kalau yang ada di ruangan ini ada yang iri. Ini karena memang manusiawi, gitu Bu. Ada yang iri sehingga membuat hubungan antara orang yang iri dengan Bu Dewi menjadi tidak baik. Itu loh. Jadi pujian itu bisa merusak suatu hubungan. Itu bahaya. Jadi kita mengurangi pujian terhadap anak pun ternyata begitu Bu. Jadi sing dipuji kalau anak senang, tapi anak yang tidak suka malah menarik diri, nggak mau dekat dengan anak itu. Gitu. Oke. Sampai mana tadi ya? Lanjut ya Bu ya. Validasi kebutuhan lagi. Nih contohnya Bu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, memenuhi kebutuhan. Apakah itu power, kekuatan, apakah itu freedom atau kebebasan, apakah itu cinta and belongingnya Bu. Cinta dan kasih sayang, fun and survival, apa itu? Kesenangan. Ya, guru berkata, bener toh Bu. Jadi jenengan kuwi, nek misalkan melakukan sebuah tujuan, kita mesti untuk mencukupi kebutuhan diri jenengan. Dolan berarti kan jenengan butuh kesenangan. Jenengan apalagi ya Bu ya? Susah contohnya ini. Gini, guru berkata gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Pertanyaannya gitu Bu Nina. Nek sing berbuat buruk, merasa berbuat buruk gitu. Kowe iki iso lho nglakoni sing luwih elek nang. Tapi kowe ora nglakoni to. Ngono Bu, nek sing curhat gitu ya, iki cepat-cepat kata seperti itu. Terus gini lagi, kamu pasti punya alasan melakukannya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kuwi tekonono Bu, nek temene sing curhat, lha iki nyopo lho nglakoni kuwi iki. Dengarkan, tugas kita adalah mendengar dengan baik. Nek ora dijalui saran, aja memberi saran. Terus gini, apa yang penting bagi kamu? Terus lagi,
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Yo, kowe wis apik lho, wong kowe tukangan iki ya berbagi, tapi tambah ono opo yo, kowe yo. Mungkin itu mungkin. Terus lagi, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Gitu. Lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Bu. Jadi kata-katanya itu menyenangkan, indah gitu Bu. Pokoknya ojo nanti nyalahin. Terus terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Contohnya ini Bu Dina. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Membuat keyakinan kelas loh Bu. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Tekoknya ya Bu ya, sesuk yang muridnya ya. Dek pengen mungkin kelas iki kaya ngopo to? Jadi Bu sesuk muridnya jenengan tekoni Bu ya. Wes jadi dek pengen kelas mungkin kaya ngopo gitu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Tanyakan. Terus lagi terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya, gitu ya Bu ya. Misalkan enek wong sing bersalah, jangan tanyakan gitu nggih. Lah kowe iki ngrasakne piye to? Lah kowe iki pada waktu melakukannya ki merasakan piye? Tekok no rasane Bu. Kamu menjadi orang seperti apa? Tekok. Ya mungkin merasakan senang misalkan. Ini contoh. Lah nek kono kowe pengen jadi piye? Gitu tok Bu. Pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi budaya positif itu dilakukan mulai dari membuat peraturan kelas, setelah itu membuat keyakinan kelas, setelah itu kita laksanakan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Ini yang pertama adalah bertahan hidup, kedua kesenangan, ketiga kebebasan, empat kasih sayang dan rasa diterima, lima penguasaan. Apa ada tambahan Ibu-ibu? Kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan untuk diterima. Jadi dalam sebuah kelompok nih Bapak Ibu, itu jika orang ada yang merasa tidak diterima itu misalkan kumpul di komunitas kayak gini loh Bu, di GTKI gitu ya. Terus orang itu menyendiri, orang yang ngajak omong, orang itu pasti akan melakukan sesuatu yang tidak baik Bu. Karena apa? Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk diterima, gitu. Oke, Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Silakan
Bu, dengan tanya Bu. Bu, silakan bertanya, silakan memberikan umpan balik Bu. Teko opo wae boleh Bu. Bu, jenengan tidak ingin bertanya apapun. Marsini, pripun Bu? Bu, saya itu punya murid Oke. kelompok A. Karena dia itu ikut kakek neneknya, orang tuanya tidak di rumah, sedang bekerja di luar kota. Jadi anak itu otomatis manja dengan orang tuanya. Ketika di sekolah, setiap apapun yang dikerjakan temannya tidak boleh bergabung. Semuanya dikuasai sendiri. Termasuk kita punya sepeda itu untuk mainan sendiri, temannya tidak boleh bermain. Terus solusi saya ini kalau cocok, nah, saya sama Bu Yuli sepeda itu tak umpetnya. Ditanya anaknya, Bu mana sepedanya? Sepedanya saya jual karena Mas El tidak mau gantian dengan yang lain. Kok dijual Bu? Nanti kalau Mas El sudah boleh gantian, tak beli lagi sepedanya. Dan minta umpetnya itu. Bagaimana? Seandainya seperti itu, itulah masalah. Baik, terima kasih Bu Marsini. Pertanyaan yang luar biasa nggih. Berarti itu kasus. Menurut ibu-ibu kalau kita berbohong pada anak dengan menyimpan sepeda itu, berarti kita itu melakukan perbuatan hukuman, konsekuensi atau restitusi Bu? Berbohong. Berbohong ya memang ya. Tak umpetnya saya bilang dijual. Apa Ibu? Berarti kita sudah melakukan sebuah hukuman psikis, ya, karena kita sudah berbohong. Satu, jika itu nanti kebenangan, Tidak perlu juga pulang kok. oh berbeda ya Bu. Berarti ini Bu, kita perlu melakukan segitiga restitusi dengan memanggil anak tersebut dan kita menanyakannya begini Bu, namanya siapa Bu? L. Menanyakannya dengan kata-kata yang seperti tadi ya Bu ya, saya sampaikan. Apa Bu contoh kata-kata tadi Bu? L, sesungguhnya apa yang kamu inginkan, gitu ya Bu ya, kata-kata positifnya. L, sesungguhnya apa yang kamu inginkan. Itu nanti L akan menjawab. Terus L, di sekolah ini ada kesepakatan sekolah bahwa mainan yang ada di sekolah ini harus dipakai secara bergantian. Apakah L tahu apa itu bergantian? Gitu ditanyakan, karena kan belum tentu anak tahu bergantian. Oh, Dek menjawab Bu. Oh, bergantian itu menggunakan barang setelah saya nanti si ini. Iya betul, itu namanya main bergantian dan itu sudah kesepakatan di sekolah kita. Apa L mau melakukannya? Iya Bu, mau. Mainan apa yang boleh dipakai bersama di sekolah ini? Tolong sebutkan. Aku disebutkan sepeda, ini. Baik, terima kasih L. Berarti besok semua mainan yang ada di sekolah ini dapat digunakan oleh semua anak secara bergantian. Gitu kata-katanya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Ada yang ingin menambahkan? Memang pada dasarnya kalau menghadapi anak yang seperti itu sedikit sulit ya Bu. Bingung karena anak itu kalau sudah tidak mau bergantian dengan temannya itu cenderung memiliki sifat yang keras. Mau dirayu seperti apapun biasanya sulit. Apalagi kalau ditambah ada yang menunggu di sekolah atau neneknya persiapan itu. Nah, kalau solusi dari Bu Dewi tadi kan kita melakukan segitiga restitusi. Memang itu ketika melakukan segitiga restitusinya bisa dengan mudah dilakukan, juga bisa dengan mudah untuk melakukan wawancara dengan anak.
Tapi pada kenyataannya ketika besok mainan itu dikembalikan, terkadang anak akan mengulang sifat yang sama. Nah, menurut saya setelah melakukan segitiga restitusi, sebelum mengembalikan sepeda itu untuk digunakan bersama, ada baiknya kita memberikan contoh atau budaya-budaya positif, seperti halnya dengan memberikan contoh melalui video, disetelkan video dulu. Kalau di sekolah itu seperti ini, kalau ada mainan di sekolah itu seperti ini, dengan berulang-ulang. Setelah itu bisa baru diterapkan kepada anak. Dengan contoh nyata itu diharapkan anak akan lebih menerima. Kalau sebatas hanya segitiga restitusi dengan wawancara, nanti takutnya anak akan mengulang hal yang sama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yenu untuk masukannya. Baik, itu juga bisa dilakukan nih Bu Marsini dengan menyetelkan video terkait dengan kegiatan berbagi sesama teman, atau juga selalu disampaikan secara berulang-ulang apa yang menjadi kesepakatan di sekolah kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Mungkin Bu Citra ingin tanya, Bu. Silakan, Bu. Mungkin kasusnya terkait murid atau memberikan umpan balik terkait materi yang telah saya sampaikan. Silakan, Bu. Ya, banyak kasusnya ya, Bu ya. Salah satunya di tempat saya itu muridnya dia itu jarang mandi. Jarang mandi. Ketika pas nggak mandi, pasti temennya itu, si A gak mandi loh Bu. Terus akhirnya kita pas duduk melingkar begitu ditanya, Dek, lek mandi itu ngerasanya apa tuh Dek? Saya kan bilang begitu. Ada yang jawab, Bu, enak, seger, orang ngantuk, orang, pokoknya banyak sekali. Terus akhirnya besoknya lagi saya datang itu langsung, Bu, aku ambungin Bu, betul Bu, aku ambungin, aku sayangan Bu. Setelah itu langsung dia minta saya, minta peluk. Nah, aku tadi itu mau Dek, aku tuh semandi begitu. Sebenarnya tapi itu ada beberapa kali nanti mandi, tidak mandi, hanya tidak konsekuen. Misalnya RP mandi mau mungkin nggak tahu yang di rumahnya bagaimana gitu, itu kan ikut sama orang tuanya itu mbah dan kakeknya. Baik, terima kasih Bu Citra. Jadi kasusnya ini anak jarang mandi nih. Kalau anak jarang mandi ini berarti kegiatan yang bisa kita lakukan itu kayaknya apa ya Bu ya? Kalau di segitiga restitusi tidak bisa, karena itu tidak termasuk sebuah pelanggaran. Mungkin kita hanya melakukan apa ya Bu ya? Salah satunya yaitu menstabilkan identitas dari anak-anak yang suka malam atau adus, ya dari situ ya, dari bullying, kebiasaan mengatakan kamu sering tidak pernah mandi, sehingga membuat anak itu percaya diri kalau saya itu sekarang sudah berubah, saya sekarang itu sudah sering mandi. Seperti itu nggih Bu Citra, mungkin jadi menstabilkannya dengan menyampaikan kepada teman-teman bahwa temannya sekarang itu baunya wangi, baunya harum, selalu semangat karena setiap hari dia sudah mandi, sehingga kata-kata buruk yang disampaikan oleh teman-temannya kian lama kian terabaikan. Jadi semakin lama kan menguap dengan sendirinya karena kita sering mengatakan hal-hal positif terhadap anak itu. Nah, sebelum terakhir ini 5 menit lagi, yang saya sampaikan tadi nih, bahwasanya penghargaan merusak hubungan itu adalah gini Bu, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dari penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya.
mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Tingko piye nek aku ora oleh juara. 4. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu. Lagi, penghargaan dianggap tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Betul nih? Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka apa Bu? Saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. 4. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Berarti kalau ada teman kita yang diet, ojo awakmu cilik, jangan digitukan. Kalau gitu dengko awakmu cilik, mangane malah ditambahi. Berarti kalau ada teman kita diet menengnya ya Bu ya, berarti semontok awaknya malah lemu ngono. Awakmu ndek malah lemu. Itu merusak emosi Bu. Merusak psikis. Bener loh Bu. Percaya atau tidak percaya, kita sepanjang jalan ngarani aku lemu, berarti aku lemu tenang. Misalkan jenengan darah cilik pun masuk iki. Wes iki cilik men gini yo. Mikir, apa ngono nek aku lara diabetes. Oh, mungkin aku cilik tenang mergo apa Bu? Diet. Berarti anu ya Bu ya. Kita sama-sama belajar orang tukang semontok. Malah becek. Mungkin semontoknya, hey apa kabar, sehat, gitu saja ya Bu ya. Orang usah semontok. Nggak bisa kita glowing kok engkau malah orang glowing mana mergo bola balik ngocok. Iya tuh Bu, bener terang aku. Mau menengok, yo Dewi kukulnya tek kebiak malah bola balik ngocok. Yo ini goro-goro mikir LMS munyeng. Mungkin begitu ya Bu ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.